Lelaki Ansar ini bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul mu'minina afdal, siapakah gerangan orang-orang beriman yang paling baik ya Rasulullah? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik budi pekertinya, orang yang santun, yang mulia akhlaknya. Fa'ayyul mu'minina akyas, lalu beliau kemudian bertanya dengan pertanyaan yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lantas siapa pula kira-kira orang yang cerdas, orang yang pandai itu ya Rasulullah? Qal, maka baginda mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Jadi orang yang paling cerdas di antara seluruh orang-orang beriman, orang-orang muslim ini adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang mereka yang paling banyak mengingat kepada kematian. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min baini khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ikhwan, akhwat, sahabat Tafakuh Channel, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih perkenankan kita untuk meneruskan hidup kita di permukaan buminya. Harapan kita mudah-mudahan penambahan usia ini dibarengi pula hendaknya dengan penambahan kebaikan demi kebaikan, ibadah demi ibadah, amal soleh demi amal soleh, karena bekal amal soleh yang dilandaskan atas ketakwaan inilah yang kelak akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu yang sederhana ini kita membahas tentang buku kematian yang indah dengan husnul khatimah, menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa mawas diri, yang senantiasa ingat bahwa kelak kita akan sampai kepada titik di mana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka mudah-mudahan dengan sama-sama yang mendaras atau mempelajari buku ini menjadikan kita orang yang mudah-mudahan ready, siap untuk menghadapi kematian yang datang, ya, tidak pernah tahu kita kapan waktunya dan di mana tempatnya. Kemudian sahabat Tafakuh Channel yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau sebagai uswah kita, suri tauladan kita, dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk mampu menjadi pengikut beliau yang setia dengan sunnahnya, yang kuat memegang tunjuk dan ajarnya hingga kelak ketika Allah mengambil nyawa kita, kita adalah pribadi-pribadi yang betul-betul menjadi umat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Tafakuh Channel dimanapun kita berada, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang telah berlalu, kita sudah membahas tentang
hakikat kematian. Sebagaimana yang disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mautu jisru haula ila jannatihim wa jisru haula ila jahimihim. Bahwa kematian itu adalah ibarat jembatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengantarkan orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan ketaatan untuk masuk ila jannatih, masuk ke dalam syurganya. Dan di saat yang bersamaan kematian itu bukanlah akhir, tapi justru dia merupakan jembatan yang kelak akan mengantarkan pelaku durjana, pelaku maksiat, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berkhianat kemana? Ila jahimihim, untuk ditempatkan di dalam neraka mereka. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhananya kematian itu bukan akhir, justru kematian itu merupakan awal dari segala-galanya, awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwa kehidupan dan juga kematian ini ya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, yang menjadikan mati atau kematian, dan dia pula zat yang menciptakan kehidupan dan menghidupkan. Tujuannya apa? Allah menjelaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk Allah menguji kita, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Siapa di antara kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan ini kita akan sama-sama pula membahas tentang subtema yang lain, yaitu kita akan menggali, menelusuri tentang apa hikmah atau fadilah, keutamaan yang terdapat dalam mengingat kematian. Bukankah kematian bagi sebahagian manusia adalah perkara yang sangat menakutkan, perkara yang sangat mengkhawatirkan? Maka kita mendapatkan orang-orang yang tidak suka bicara kematian, bahkan tidak mau berziarah terhadap sebuah peristiwa kematian, tidak mau berbicara atau bahkan sekedar menyinggung sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Tapi ternyata ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala justru menitipkan, menyimpan begitu banyak hikmah dan kandungan ketika kita mampu mengingat kematian ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita, apa kata Rasulullah? Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Hendaklah kamu memperbanyak. Aktsiru, aksir, bukan sekedar mengingat, tapi aksiru. Rasul memerintahkan kita bukan hanya untuk sekedar ingat kematian, mungkin sekali dalam setahun, 2 kali, atau mungkin cuma sekali dalam kehidupan kita, tapi aksiru, perbanyak. Perbanyak apa? Zikra hazimil lazat, ingat kepada kematian. Apa di antara hikmah kandungan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk secara sengaja dengan niat untuk memperbanyak ingat kepada kematian? Karena memang fitrah dunia dengan segala gemerlapnya, kenikmatannya ini cenderung membuat manusia itu lalai dan lupa. Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali yang di dalamnya terdapat perhiasan, kenikmatan, kebahagiaan al-ghurur. Yang di antara karakter kenikmatan dunia ini akan mampu menjerumuskan membawa orang yang ada dalam kenikmatan tersebut kepada al-ghurur, kepada kelalaian. Lalai untuk ingat kepada Allah, lalai untuk mendirikan salat, lalai untuk membaca Al-Quran karena disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan hartanya, disibukkan dengan mengurus anak-anak dan seterusnya.
Karena karakter dunia yang al-ghurur ini, yang melalaikan ini, maka tidak ada cara lain selain kita senantiasa untuk mengingat, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Ketika kita lupa, lalai, ingat lagi kematian. Makanya kita diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit, ya, disunahkan untuk mengunjungi orang yang sakit untuk melakukan takziah. Kita dianjurkan untuk melakukan kemudian melihat, ya, orang yang meninggal dunia, untuk mensolatkan jenazahnya, menjadi fardu kifayah bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya, menyadari bahwa dunia ini karakternya adalah melalaikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Ya. Dengarkan kajian tentang kematian. Kalau ada tetangga yang meninggal dunia, sempatkan waktu untuk bertakziah. Kalau ada orang yang sakit, sempatkan untuk mengunjunginya. Karena dengan melihat orang yang sakit, dengan melihat orang yang meninggal dunia, mensolatkan jenazahnya, menggotong jenazahnya, menguburkan jenazahnya, itu akan menjadi sesuatu yang mampu mengingatkan kita kepada kematian. Kalau seandainya hari ini kita mungkin mensolatkan orang lain, maka akan ada saatnya nanti kitalah yang akan disolatkan oleh saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya baginda mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat, ya, pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian apa yang menjadi hikmah, keutamaan dari mengingat kematian ini? Yang pertama, bahwa dengan mengingat kematian itu akan menjadikan kita orang-orang yang cerdas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa ingat kepada kematian akan menjadikan kita orang-orang yang cerdas, ya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika ada seorang pemuda dari Ansar, ya, faja'ahu rajul minal Ansar. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu laki-laki dari golongan Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dia memberikan salam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Lalu kemudian lelaki Ansar ini bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul mu'minina afdal, siapakah gerangan orang-orang beriman yang paling baik ya Rasulullah? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik budi pekertinya, orang yang santun, yang mulia akhlaknya. Fa'ayyul mu'minina akyas, lalu beliau kemudian bertanya dengan pertanyaan yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lantas siapa pula kira-kira orang yang cerdas, orang yang pandai itu ya Rasulullah? Qal, maka baginda mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Jadi orang yang paling cerdas di antara seluruh orang-orang beriman, orang-orang muslim ini adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang mereka yang paling banyak mengingat kepada kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan tentu dengan mengingat kematian ini menjadikan mereka pribadi-pribadi yang paling baik pula persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Dia tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang kematiannya, maka dia kemudian berpikir, apa bekal yang harus saya persiapkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa? Karena Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan fikirkan, persiapkan apa yang telah kita kumpulkan, apa yang telah kita tabung untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi akhirat yang pasti dan abadi. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan ingat kepada kematian kita menjadi orang yang cerdas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian menjadi pertanda bahwa ketika ada orang yang bergelar begitu banyak dan panjang titel akademiknya,
tidak menjaminkan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pintar. Selagi mana dia tidak ingat kepada kematian, gelar tersebut, ilmu tersebut justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang baik, ilmu yang benar, yaitu ilmu yang mampu mengantarkan kepada penuntutnya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi cerdas itu bisa dicapai oleh orang kaya, oleh orang miskin, oleh pejabat ataupun rakyat jelata. Siapapun juga mampu menjadi orang yang cerdas dalam pandangan syariat Islam selagi mana dia menjadi orang yang senantiasa ingat kepada kematian dan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan segala bekalnya untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian yang kedua, hikmah dari mengingat kematian yaitu akan membantu kita untuk memendekkan angan-angan, ya. Jadi ada orang yang berorientasi seolah-olah dia hidup selama-lamanya, siang, malam, pagi dan petang dia bekerja. Bahkan tak sempat dia sekedar untuk menikmati hasil dari pekerjaannya tersebut. Dia subuh sudah berangkat, pulangnya jam 2 malam, jam 10 malam, jam 12 malam. Bahkan tak sempat untuk sekedar melihat anak-anaknya bermain, tidak sempat sekedar untuk membersamai anak dan istrinya, untuk menghabiskan waktu di rumah. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan dan pekerjaan. Ya. Padahal kehidupan dunia ini sementara, ya. Dan kematian itu pasti akan datang menghampirinya, suka atau tidak, siap ataupun tidak. Makanya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Satu ketika Sayyiduna Ali mengatakan, sungguh, ya, di antara perkara yang aku paling takutkan menimpa kamu, apa dia? Yang pertama, ittiba'ul hawa. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti kehendak hawa nafsu kita, ya, mengikuti untuk menjadi orang yang kaya raya, mengikuti semua keinginan hawa nafsu kita untuk makan, menikmati dunia, menghabiskan waktu. Tapi kita lupa dengan akhirat, kita lupa untuk menyisihkan harta untuk bekal akhirat kita. Kita lupa menyisihkan waktu walaupun tidak banyak untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa belajar bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitabullah Subhanahu wa taala. Ittiba'ul hawa. Jadi yang pertama kata Sayyiduna Ali, di antara perkara yang aku takut menimpa kamu adalah ittiba'ul hawa. Ketika umat ini sudah mulai, ya, dibudakkan oleh hawa nafsunya. Wa tulul amal. Dan yang kedua yang aku khawatirkan yang akan menimpa umat ini, yaitu umat ini menjadi umat yang panjang angan-angannya, berhalusinasi, ingin ini, ingin itu, semuanya keinginannya itu ada, dan di saat yang bersamaan dia lupa berikhtiar, dia lupa berusaha dan melupakan akhirat. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, kata Sayyiduna Ali. Orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya ini, maka bisa dipastikan dia akan diselewengkan, dia akan dijauhkan dari jalan kebenaran. Kenapa? Orang yang sudah apabila dipenuhi oleh hawa nafsu, maka akalnya ini akan menjadi budaknya. Dia tak mampu lagi membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Kenapa? Karena yang ada di fikirnya nafsu, dan nafsu. Dan nafsu itu cenderung menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Wa amma tulul amal fayansa al-akhirah. Adapun tulul amal, orang yang panjang angan-angan ini, maka dia akan mengantarkan pelakunya kepada lupa untuk mengingat akhirat. Dia merasa bahwa hidupnya itu akan selama-lamanya karena angan-angannya yang panjang tersebut. Padahal, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah kepastian yang namanya kematian tidak bisa ditunda, tidak bisa dinafikan, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari daripadanya. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ingat kepada kematian akan membantu kita untuk tidak
memiliki angan-angan yang panjang, yang liar, sehingga menjadikan kita orang yang lupa bahwa kematian itu bisa datang pada detik berikutnya, pada hari akan datang, pada esok lusa dan seterusnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang panjang angan-angan dan justru melupakan akhirat yang abadi tersebut. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari mengingat kematian, yaitu mengingat kematian akan menjadikan kita manusia yang proporsional dalam bersikap terhadap dunia. Dengan ingat kepada kematian, kita akan menjadi orang yang adil terhadap dunia. Kita tahu bahwa dunia ini adalah hanya tempat kita singgah, maka jangan sampai kita ketika singgah di satu tempat, di situ kita malah menghabiskan semua harta kita, padahal itu bukan tujuan kita. Kita hanya transit sebentar, singgah sebentar. Maka jangan sampai berfoya-foya menghabiskan seluruh usia, tenaga, waktu untuk dunia ini. Tapi persiapkanlah bekal untuk tujuan kita yang berikutnya, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran bahwa orang-orang muslim ini akan ada nanti di satu saat di mana mereka ini ibarat daging yang diletakkan di atas sebuah meja, kemudian dikelilingi oleh makhluk-makhluk ganas yang siap untuk menerkamnya, untuk memakannya. Lalu para sahabat pun bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami orang-orang yang beriman, orang-orang muslim ini sedikit ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Kamu itu banyak, tetapi kamu tidak obahnya seperti buih yang ada di lautan, terombang-ambing, terikut tren, mengikuti cara hidup orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang bersamaan telah ada pula satu penyakit yang bersemayam dalam jiwa kaum muslimin ketika itu yang disebut dengan penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia. Dan di saat yang bersamaan ketika orang sudah cinta kepada dunia ini, maka akan timbul perasaan tidak suka, benci, wa karahiyatul maut, tidak ingin agar meninggal dunia, tidak ingin mendapatkan yang namanya kematian. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingat kepada kematian, maka akan menjadikan kita sebagai seorang yang proporsional, yang paham bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dia hanyalah mazra'atul akhirah, kebun tempat kita bercocok tanam untuk menghadapi bekal kita di akhirat sana. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengingat kematian ini akan menjadikan hati kita itu lembut dan menginsafkan jiwa kita. Akan membuat mata kita ini mudah menangis. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, dulu aku pernah melarang kamu untuk berziarah kubur, tapi pada saat sekarang ini ala fazuruha, sekarang dibenarkan untuk kamu berziarah kubur, ya. Fa innaha turiqqul qalba, kenapa? Dengan berziarah kubur, melihat jenazah itu ditimbun dengan tanah, digotong, dikafankan dan seterusnya, turiqqul qalba, akan menjadikan hati yang keras menjadi lembut, akan menjadikan kita sadar bahwa kelak kita juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, akan dikuburkan. Wa tudmi'ul 'aina, akan membuat mata kita ini mudah mengeluarkan air mata, menangis, mengenang bahwa kita juga akan mendapatkan perkara yang sama. Wa tudzakkirul akhirah, dan di saat yang bersamaan ingat kepada kematian, menziarahi kubur itu akan menjadikan kita senantiasa ingat kepada hari akhirat. Wala taqulu hujra, tapi di saat berziarah kubur janganlah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita akan membahas tentang apa kira-kira amalan yang mendorong kita untuk mengingat kematian. Tadi telah kita sampaikan bahwa
begitu banyak fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang ingat kematian. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi bahagian orang-orang yang ingat kematian tersebut? Yang kita berharap dengan ingat kepada kematian, maka kita akan mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, yaitu kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, ingat kepada kematian, maka biasakanlah menjenguk orang yang sakit. A'idul marid fi makhrafatil jannah hatta yarji'. Rasul mengatakan, orang-orang yang menjenguk orang yang ditimpa dengan musibah, dengan sakit, akan berada di kebun-kebun surga sampai ia pulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Jadi kalau kita berkunjung kepada rumah ke teman kita yang sakit, maka ibarat seseorang yang sedang berada di kebun-kebun surga. Dan dengan menjenguk orang sakit ini akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan kesehatan ini untuk memperbanyak ibadah. Wasihhataka qabla saqamik, yaitu memanfaatkan waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit kita. Kemudian yang kedua, yang akan menjadi amalan yang mendorong kita untuk mengingat kematian setelah menjenguk orang sakit, yaitu melakukan ziarah kubur. Fazurul qubura fa innaha tuzakkirukum al-mauta. Ziarahilah olehmu kuburan. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur itu tuzakkirukum al-mauta, akan menjadikan kamu orang yang ingat kepada kematian. Maka jangan pernah sungkan, ya. Jangan pernah tidak mau untuk menziarahi atau melakukan ziarah kubur. Lakukan ziarah kubur orang tua kita, keluarga kita, ibu kita, anak kita, sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita. Dengan ziarah kubur ini akan melembutkan hati kita, akan membuat kita senantiasa ingat kepada kematian. Kemudian yaitu dengan mengiringi orang ke pemakaman, mengiringi jenazah ke pemakaman. Itu akan membuat kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada kematian. Yang terakhir, cara kita untuk kemudian ingat kepada kematian yaitu dengan membaca buku-buku, membaca kisah-kisah tentang kematian, baik yang terdapat dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ataupun yang dikarang oleh para ulama kita. Dengan membaca kisah-kisah tentang kematian, buku-buku tentang kematian ini menjadikan kita untuk senantiasa ingat bahwa kita akan sampai pada titik kematian tersebut, akan membuat kita senantiasa ingat bahwa kelak aku akan meninggal dunia. Sudah sejauh apa amalan yang aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Hartaku yang banyak, sudah berapa persen aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Waktuku yang begitu banyak, berapa persen yang aku berikan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah ya di antara amalan-amalan atau perkara-perkara yang mampu mengantarkan kita untuk senantiasa ingat kepada kematian. Dan ingatlah bahwa dengan mengingat kematian tersebut kita akan mendapatkan keutamaan fadilah yang luar biasa, ya, yang akan menjadikan kita orang-orang hamba-hamba yang mampu kemudian mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Dan harapan kita adalah kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullahu barakallahu fikum. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.